Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di Facebook? Selamat siang juga untuk teman-teman lainnya. Nah, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol nih sama seseorang dari alumni kelas berbenah sadis, Mbak Linda TY. Mbak Linda, sepertinya Mbak Lindanya jaringan internetnya masih, ini dia. Mbak Linda sudah oke jaringan internetnya? Iya, ya Teh. Ya. Halo. Oke, sambil Mbak Linda mencari posisi yang ini, yang nyaman ya. Teman-teman yang sudah menyimak di live Facebooknya, boleh banget loh. Boleh banget teman-teman komentar. Jadi saya tahu ya udah ada berapa nih yang sudah live begitu di kelas berbenah sadis di Facebook saya kok malah ketukar ya. Ketukar-tukar sama live Facebook nih. Yuk, oke, kita lanjutkan ya ngobrolnya Mbak Linda. Nah, sebelumnya sebentar. Biar nggak lupa suaranya. Oke, sudah adakah teman-teman yang menyimak? Baik, Mbak Linda, boleh cerita dong, Mbak Linda ini di mana tinggalnya? Pokoknya kenalan dulu deh sama teman-teman di Facebooknya. Oke, halo semuanya. Nama saya Linda Timoryanti. Biasanya dipanggil Linda, ataupun teman yang lebih akrab dengan saya memanggil saya Teye. Entah mereka ngasih julukan saya Teye itu saya nggak tahu. Saya tinggal di Desa Taman Baru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Kalianda, Lampung Selatan. Saya di sini tinggal di daerah pedesaan ya, pegunungan. Kebetulan di tempat saya tinggal adalah Keratuan Kalianda. Di tempat Keratuan Kalianda di mana adat istiadat memang masih tetap terjaga gitu. Oke. Nah, ini saya agak Linda Timoryanti. Nama Mbak Linda itu kan dia nama aslinya. Iya, betul. Kok ada Timornya? Memang ada asal-usulnya, Mbak? Itu suatu kenang-kenangan dari Bapak. Kebetulan Bapak itu tentara. Saat saya lahir jam 6 subuh, jam 7 paginya Bapak itu harus pergi agresi militer ke Timur. Waduh, jadi untuk mengenang itu. Mbak Linda udah ditinggal sama ayahnya? Sudah, dan ayah pulang setelah saya usia 3 tahun. Wah, hampir 3 tahun nggak pernah ketemu ya? Nggak pernah ketemu. Jadi nama Timor itu memang ada hubungannya dengan tugas ayah saat itu. Iya, betul, saya betul. Mbak Linda, sebelum ikut kelas berbenah sadis elementer ini, beberapa saat yang lalu ya, berapa tahun gitu ya, setahun lebih kayaknya ya, itu Mbak Linda, apa sih yang bikin Mbak Linda tertarik untuk ikut kelas berbenah sadis? Oke, teman-teman, mohon bersabar ya, karena sepertinya jaringan internetnya Mbak Linda agak kurang baik. Nah, coba saya pengen cek dulu nih, sudah ada yang ikutan belum ya? Oh, jangan lupa teman-teman, nanti di akhir acara itu akan ada souvenir ya, ada 3 paket kuota dari Mbak Linda. Maaf tadi kurang jelas suaranya. Di kelas berbenah sadis. Tentu untuk penonton yang yang bisa menjawab pertanyaan yang nanti akan diajukan. Oke. Mbak Ratu sudah menyimak nih. Ya. Mbak Ratu boleh tahu nggak? Waktu itu saya tertarik ikut kelas berbenah sadis gitu, saya lihat postingan teman saya Teh. Dia memposting saat dia memposting mungkin tugas menyusun secara KonMari ya. Ya dulu masih metode KonMari ya. Oke, terus? Saya tertarik ikut kelas berbenah sadis. Pertama saya ikut kelas berbenah sadis itu di KBSE 10. Saat itu benar-benar saya tuh membutuhkan kelas ini karena saya itu suka beberes tapi kok nggak beres-beres rumah itu. Kelas saya gitu. Di KBSE 10 saat itu. Oke. Tapi di KBSE 10 itu saya tereliminasi Teh
Oh iya, KBSE 10 itu angkatannya Mbak Karena Arina saya ya. tidak mengumpulkan satu Oke. tugas. Jadi Habis akhirnya itu saya di admin SE 10, saya Coba. daftar lagi di KBSE 11. Alhamdulillah Oke. di KBSE 11 itu saya jadi yang terbaik kedua. Ya, iya. Iya, teman-teman mohon maaf ya, ini ada Teh Enda juga, ada Mbak Dini, suaranya putus-putus. Mbak Linda mungkin bisa coba dimatikan videonya supaya suaranya saja yang terdengar. Bisa kita coba begitu. Sekarang udah Teh. Sudah di... Iya, sudah, oke. Coba. Jadi ceritanya di KBSE 11 itu lulus ya Mbak ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah lulus jadi terbaik kedua. Wah, jadi keren. saya dapat karena di KBSE 10 saya tereliminasi Teh. Itu sangat-sangat bukannya saya sedih ya, malah terpicu lagi. Jadi saya daftar ulang di KBSE 11 gitu loh. Itu yang keren ya. Tereliminasi waktu itu masih sadis banget gitu ya. Iya, betul. Jadi sadis banget. Iya, jadinya malah semangat banget gitu untuk mengulang dan akhirnya jadi peserta terbaik kedua. Oh, keren. Oke, ada perubahan nggak di KBSE itu? Rumahnya seperti apa? Kondisi awal dengan kondisi akhir? Banyak sekali Teh. Awalnya di KBSE 11 itu saya tuh rajin beberes, tapi kok nggak beres-beres rumahnya. Jadi beres sebentar berantakan gitu ya. Kebetulan saya nggak punya ART Teh di rumah. Jadi dengan kegiatan saya yang padat, udah melayani pasien, masyarakat, saya nggak punya ART. Pas saya ikut KBSE 11, nah di saat penyortiran, ternyata di situ kuncinya Teh, di penyortiran itu. Jadi berapa banyak barang yang dikeluarkan tuh Mbak Linda pada saat KBSE? Banyak sekali Teh, banyak banget. TV 32 inch saya keluarkan, 2 buah TV saya keluarkan. 2 buah TV. Kalau Teh Siti Jamila kemarin ngeluarin sepeda, ngeluarin mesin cuci, ngeluarin kulkas. Ini Mbak Linda juga TV dikeluarin 2 gitu ya. TV 2, kulkas 1, mesin cuci 1, mesin cuci juga 1. Ini nyaingin Mbak Siti ini. Terus apa lagi? Lemari apa nih? Lemari plastik 2. Lemari plastik, oke. Etalase barang 2. Etalase barang 2. Terus ini kok kayak berasa mau bikin pameran gitu ya? Pokoknya kemarin tuh pindahan Teh. Semua rumah saya kuras isinya. Wow. Betul, yang betul-betul saya butuhkan aja. Iya gitu. Baik. Kita undang dulu teman-teman di sini. Teman-teman yang saat ini sedang menyimak, boleh banget loh like, share gitu ya, komen juga. Dan saya juga minta tolong teman-teman sekarang suaranya sudah jelaskah kami ini? Dan ini udah ada Mbak dari Mbak Pigi nih. Banyak banget yang dikeluarkan. Dikemanain gitu katanya Mbak Linda? Si barang-barang semuanya itu? Saya itu pas saat ngeluarin barang itu sudah inventaris sih, untuk tetangga ini itu udah saya tulis satu-satu Teh. Jadi lembu saya ngeluarkan pakaian itu kurang lebih 3 karung ya Teh. 3 karung pakaian dan semuanya sudah ada alokasinya gitu ya kepada para tetangga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan komentar bahwa sekarang suaranya sudah jelas. Oke, jadi Mbak Linda nggak apa-apa tanpa video gitu ya. Terus kemudian yang penting kita suaranya lebih jelas. Oke, makasih loh teman-teman yang lagi hadir. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa nanti di akhir akan ada 3 paket kuota dari Mbak Linda. Nanti Mbak Linda akan ajukan pertanyaan ya. Terus kemudian juga ada 1 souvenir dari kelas berbenah sadis. Jadi pantengin terus karena pertanyaan yang nggak akan jauh-jauh dari obrolan kita di siang hari ini. Nah, tapi tentu harus like dulu ya, harus like, komen, terus share juga. Oke, kita lanjutkan Mbak Linda. Mbak Linda itu banyak banget itu di KBSE yang barang yang dikeluarin ya. Ada nggak? Ada lagi nggak yang belum disebutin? Atau semua itu udah disebutin? Belum, ada lagi Teh. Apa itu? Setelah KBSE lulus,
Saya lari ke klinik, itu saya beresin rumah aja, terus Di saya lari ke klinik ruang juga praktek, diberesin. ternyata habis teh di klinik habis Apa itu? tata ulang. Oke. Bagi teman-teman yang belum kenal sama Mbak Linda ini bidan dan punya klinik sendiri ya, Mbak Linda ya. Jadi yang dikeluarin dari klinik itu Iya, apa? Terutama kategori kertas ya teh ya. Kategori kertas, kategori yang perintil-perintilan gitu loh. Yeah. Ternyata saya nyimpen banyak sekali yang nggak berguna. Jadi kayak kipas angin, pokoknya itu saya tata ulang lagi. Dan sekarang hasilnya benar-benar Masya Allah. Seperti lapangan bola. Oh gitu. Jadi kipas angin nggak berguna, keluarin gitu ya? Iya. Oke. Betul. Di KBSI apa perubahannya nih Mbak? Di KBSI itu, di KBSI ini udah mulai tertata di keuangan teh. Saat itu kan saya nggak bisa tuh pemasukan banyak, tapi kok nyangkutnya nggak ada gitu loh. Nggak nyangkut gitu. di mana-mana gitu ya? Baik. Saat di KBSI itulah barusan bisa lihat kebocorannya di mana. Ternyata banyak sekali dijajan ya teh. Dijajan yang sebetulnya ini penyakit emak-emak nih, dijajan biasanya. Dijajan yang sebenarnya di situ saya mulai belajar shaping di KBSI, cara diajarkan benar. Terima kasih banget teh, bener. Sama-sama Mbak. Buat saya udah bisa nyimpan uang dengan benar-benar Masya Allah. Cita-cita bahwa jadi sekarang tiap bulan udah nabung Mbak ya? Alhamdulillah teh. Alhamdulillah selalu. Alhamdulillah. Setiap bulan dari KBS itu setiap hari saya nabungnya, bukan tiap bulan. Asik, tiap hari saya nabungnya ya. Oke. Nah, kemudian KBSA nih, di KBSA ada apa nih yang didapat dari KBSA, Mbak Linda? Di KBSA ini yang suatu keajaiban lah menurut saya, yang hal yang tidak mungkin terjadi teh. Betul yang waktu saya cerita ke Teh. Nah, yang berapa bulan lalu gitu ya cerita saya. Oke, boleh ceritain lagi teman-teman. Oh ya, di saat ikut KBSA itu kan diajarin kita mengeluarkan bisa memaafkan lah, menghilangkan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Maksudnya rasa dendam, rasa benci, orang yang paling kita benci itu kalau bisa kita jadikan tidak ada lah, begitu ya. Kemudian suruh nulis impian-impian. Nah, saat nulis impian ini teh, semua yang saya inginkan saya tulis dalam satu buku. Sampai saat ini masih saya tulis. Dan kemudian, pas nulis cek ajaib teh. Cek ajaib. Ya, pas nulis itu ini spoiler ya dikit ya. Ada cek ajaib. Ayo, apa yang terjadi dengan cek ajaib itu? Nulis cek ajaib itu serah mau nulis berapapun yang diinginkan kan. Agak nyesel juga ya, saya kenapa nggak nulisnya besar-besar. Nyesel ya, nulisnya kenapa cuma dikit gitu ya. Halo. Ya, halo Mbak Linda, cek. Kedengeran Mbak. Oke. Sedikit deh. Ayo lanjutkan. Dan terjadi kenyataan apa yang saya tulis terjadi. Apa itu Mbak kalau kami boleh tahu? Salah satu impian saya itu di sebelah tempat tinggal saya itu kan ada sawah teh. Jadi saya tuh ngebayangin kalau sawah itu suatu saat punya saya. Terus akan saya bangun klinik di situ. Biar pasien saya lebih nyaman lah, tempatnya lebih luas, lebih enak. Terus memiliki view halaman belakang ngadep ke sawah dan gunung. Itu impian saya. Waduh, seger banget. Klinik bersalin ngadepnya ke sawah, view-nya ke gunung. Wah, asik banget gitu ya. Nah, terus tapi saat itu sawahnya belum milik Mbak Linda? Belum sama sekali. Waktu saat nulis KBS itu belum sama sekali, dan orangnya pun kayaknya tidak akan ngejual gitu. Tapi saya tetap ada niatan buat ngejual gitu ya. Oke, lanjut. Gimana ceritanya? Saya tulis
tetap saja saya tulis bahwa impian saya ingin punya klinik di tempat itu, di sawah itu. Pokoknya saya ingin di situ ngadep view-nya ke sawah dan gunung gitulah. Yeah. Alhamdulillah begitu selesai KBSA belum lama dari 2 bulan, saat itu saya menulis di tahun 2023. Saya berharap itu sawah jadi punya saya. Sebentar, dan berarti Mbak Linda waktu ikut KBSA itu tahun 2000 berapa ya? 2021 teh. 2021 sekitar bulan terakhir sekitar bulan akhir 2020 ya? Akhir 2020 di bulan Desember. Betul. Akhir 2020 nulis itu. Kemudian waktu itu pengennya si impian itu waktu nulis di buku impian tuh ditulisnya tahun 2003 pengen terwujudnya ya? Iya, karena mengingat kayaknya ya begitulah. Karena butuh biaya yang banyak, biaya besar. Oke. Nah, apa yang terjadi setelah menulis impian itu dan setelah selesai KBSA? Dendeng, setelah 1 bulan selesai KBSA, ternyata sawah itu benar jadi punya saya. Saat itu juga kan saya saking senangnya, saya langsung japri teteh kan waktu itu. Ya betul, saya ingat Mbak Linda japri saya. Jadi teman-teman, pada saat japri saya sebulan apa 2 bulan setelah itu ya? Iya teh, 1 bulan setelah lulus KBSA. Okay. 1 bulan setelah kelas KBSA selesai. KBSA pertama tuh kata Mbak Imaitis, berarti teman saya angkatan ya. Nah, setelah 1 bulan Mbak Linda ini ikut KBSA dan sudah menuliskan di impiannya itu 2023 si impian yang tadi pengen punya klinik itu. Mbak Linda japri saya teman-teman. Dan dia bilang, Teteh makasih banyak, ini sebetulnya bukan saya, Allah yang mengabulkan ya, hanya memang impiannya lewat KBSA gitulah salah satunya gitu. Nah tentu pasti Mbak Linda karena hatinya sudah bersih gitu ya Mbak Linda ya, sudah bisa mengontrol pikiran dengan pikiran-pikiran positif dan segala macam, jadi ya Masya Allah gitu ya. Salah satu impiannya terwujud 1 bulan yang tadinya 2023, berarti 3 tahun lagi gitu ya rencananya. Itu gimana Pak ceritanya? Apa tiba-tiba dari langit jatuh uang berkarung-karung gitu? Atau gimana itu? Saya juga nggak tahu, itu kuasa Allah ya Teh. Mungkin karena saya sudah berhasil memaafkan orang yang paling saya benci ya. Sebentar, stop dulu. Kuncinya adalah menurut Mbak Linda sudah berhasil mengikhlaskan atau memaafkan orang yang paling dibenci, dan itu didapat ilmunya ada di KBSA. Iya, betul sekali Teh, betul sekali. Oke, ada yang nanya tuh prosesnya gimana dari nulis impian sampai kemudian terwujud si klinik biaya untuk dapetin si klinik itu. Iya. Dari nulis impian itu dengan terwujud 1 bulan kemudian itu kita langsung membeli tanah, dan itu bukan saya yang minta Teh, yang punya tanahnya yang datang ke saya. Waduh, ini merinding. Ini saya nggak tahu loh yang katanya Mbak belum cerita loh bahwa yang punya tanah yang mintanya gimana itu? Betul begini, karena dia mempunyai kebutuhan, suatu kebutuhan, jadi dia datang ke saya, Ibu mau nggak apa di sebelah itu, kata dia. Yang mana, kata saya, pas di sebelah klinik Ibu itu, katanya. Apanya Pak? Ya kalau Ibu mau, saya punya kebutuhan, kata dia. Seberapa ukuran yang Ibu mau, silahkan Ibu ukur, kata dia. Begitu saya punya kebutuhan sekian puluh juta, saya hanya butuh uang sebesar itu. Ibu maunya terserah mau berapa ukurannya, kata dia begitu Teh. Masya Allah. Jadi kata saya itu kayak ditawarin banget ya. Terus kata Mbak Lindanya gimana? Ya memang itu impian saya ya, tanpa pikir panjang. Alhamdulillah bicara dengan suami langsung kami jadikan. Dan alhamdulillah Teh, proses dari pembelian tanah Allah ngasih rezeki lebih, kami langsung proses membangun Teh saat itu juga. Wah, tapi saat itu biayanya memang sudah ada, atau selama proses setelah ikut KBSA itu baru ada bertahap si uang untuk beli? Enggak. Gimana? Belum. Pada saat itu belum ada. Oke. Belum. Saat itu kami hanya ada uang untuk membeli tanahnya aja, uangnya. Uangnya untuk membeli tanah aja. Karena kan udah lumayan itu
sekitar 400 meter persegi saat itu saya minta. 400 meter persegi, teman-teman, itu bukan rumah yang kecil. Oke, lanjut. Jadi karena itu sudah rezeki dari Allah, dan saya niatnya pertama bangun itu tuh karena lingkungan saya kan banyak orang yang tidak mampu, Teh. Mereka di sini banyak orang yang tidak mampu, butuh tempat yang lebih nyaman lah. Mereka kan rumahnya sederhana sekali. Jadi kalau saya sediakan tempat bersalin, tempat penginapan yang menurut saya sederhana, tapi mungkin menurut mereka itu mewah. Alangkah senangnya kalau saya ngelihat mereka bahagia. Jadi niatan awal saya di situ. Jadi dengan Bismillah, saat itu saya hanya punya uang 16 juta, Teh. Sisa dari pembelian tanah. Sisa pembelian tanah itu tinggal 16 juta. Apa yang terjadi selanjutnya? Ya karena niat kita awalnya itu insya Allah Bismillah sajalah. Dan saya nggak ada pikiran cek ajaib, cek yang itu ya, Teh ya. Saya nggak pernah punya pikiran tuh cek itu tuh. Ya udah gitu. Begitu, tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah proses pembangunan selesai tepat waktu, di mana saat saya harus mengurus surat izin perpanjangan perpanjangan praktek. Allah kasih kemudahan. Jadi 6 bulan proses pembangunan selesai. Saat proses pembangunan selesai, saat itu juga saya harus perpanjang surat izin praktek saya. Gitu. Jadi, dan setelah saya total dari pembelian tanah, pembangunan klinik, itu ternyata lebih dari yang saya tulis di cek itu uangnya. Masya Allah. Jadi si cek itu benar-benar cair dalam jangka waktu berapa? 6 bulan. 6 bulan cek yang ditulis di KBSA itu cair. Oh, Masya Allah ya. Saya dengarnya juga entahlah ini kok merinding gitu ya. Karena ini bagian yang Mbak Linda belum cerita sama saya. Jadi saya juga baru pertama kali tahu. Oke. Nah, ini ada dari Mbak Asiah nih. Masya Allah, barakallahu fiik, kategori harta yang berkah mungkin ya, Teh. Hasil dari pikiran positif, diberikan kemudahan, dan ya Masya Allah, semoga kita semua diberikan rezeki yang berkah. Amin. Amin. Tujuannya mulia sehingga dimudahkan Allah terwujud impiannya. Ya betul nih. Rezeki Mbak Linda merinding kata Mbak Ima. Oke, Mbak Ayu, Masya Allah luar biasa. Mbak Linda, ini kan jadi ini kayak semacam renov gitu ya, karena sebelumnya kan di samping sebelumnya yang si sawah yang belum jadi itu di dekat sawah yang itu kan ada klinik yang lama nih ya, yang sempat dibangun. Iya. Nah, jadi sebelumnya klinik lama, kemudian barulah diperbesar dengan si pembangunan klinik yang baru ini. Nah, iya betul ya. Nah ini kan profesi Mbak Lina nih bidan ya, klinik kebidanan berarti. Nah, klinik bersalin. Klinik apa Mbak? Klinik bersalin, bidan praktek mandiri. Oke. Oh iya, boleh disebutkan lagi loh, ini tempatnya di mana, siapa tahu ada yang deket-deket dan bisa nanti ketemuan gitu ya. Boleh disebutin di mana Mbak Linda kliniknya? Saya di Desa Taman Baru, Teh. Taman Baru, Kecamatan Penengahan. Kalau orang sini kenalnya Biting. Biting itu karena Keratuan Ratu Menangsi kami di sini. Keratuan Ratu Menangsi. Jadi di sini kerajaannya gitu ya. Desa yang Kalianda ya, Mbak Linda ya. Kalianda, Teh. Ya di Kalianda. Bandar Lampung ya. Oke, jadi teman-teman yang sekota mungkin nanti bisa bisa berlanjut silaturahminya gitu ya. Nah, Mbak Linda sekarang masih tetap istiqomah KBSA-nya kata Mbak Ima Itis? Insya Allah masih. Dan buku impian itu udah ganti, Teh, udah habis soalnya yang kemarin. Saking penuhnya ya, saking penuhnya impiannya tiap hari masih bikin impian terus. Masih, Teh, masih. Insya Allah masih. Iya. Nah, Mbak Linda, pekerjaannya bidan, udah gitu ada jam praktek atau kapan aja pasien bisa berkunjung ke klinik Mbak Linda? Sebetulnya saya itu ada jam prakteknya. Saya batasin sampai jam 10 malam, Teh. Tapi dari jam berapa? Dari jam berapa Mbak Linda? Dari jam 6 sampai jam 10 malam. Jam 6 apa ini? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Itu jam kerjanya panjang amat, Mbak? Itu kurang panjang, Teh.
Karena pada kenyataannya 24 jam. Wow, ini ada asisten nggak Mbak? Ada, alhamdulillah ada 2. Ada 2, dan keduanya bidan juga. Iya betul, bidan juga. Jadi mereka ini memang sudah mampu juga membantu orang melahirkan gitu. Sudah juga. Dan kemarin itu ada ceritanya yang lucu teh. Gimana tuh? Yang lucu dan bikin saya terharu sebetulnya. Saya saking senengnya sampai saya tuh nangis deh. Gimana saat tuh? itu yang baru jadi itu kan memang diniatkan awal saya dan suami itu, insya Allah kalau itu jadi akan lebih banyak orang yang terbantu gitu ya teh ya. Karena kita niatnya itu dari awal bukan mencari royalti uang. Oh iya, untuk diketahui di klinik saya itu rawat inapnya nggak akan saya hitung. Tidak akan saya kena Sebentar, tes. sebelum Mbak Linda cerita pengalaman uniknya, Mbak Linda bilang di klinik bersalin Mbak Linda ini, kalau ada orang rawat inap, nggak ada biaya rawat inap, nggak ada biaya kamar. Nggak ada. Jadi yang dihitung apa Mbak? Yang dihitung hanya obat dan jasa saya. Ini saya speechless ya. Kenapa? Karena nggak ada. Saya selama pergi bolak-balik ke klinik atau apapun, ya kliniknya kamar ya dicas gitu. Mau kelas 1, mau VIP, mau kelas 2, kelas 3, ada harganya gitu. Harus bayar gitu. Nah ini klinik bersalin nggak dicas kamar, nggak ada sewa kamarnya gitu ya. Oke, lanjutin Mbak. Nggak ada. Di klinik saya nggak ada cas sewa kamar dan nggak ada kelas. Jadi semuanya sama. Oke, Dibentuk lanjutkan. dalam Gimana posisi yang cerita sama. apa itu? Apa cerita unik ini? Nah, kemarin baru 1 minggu yang lalu ada ibu hamil pertama, dia dalam keadaan muntah berat. Dia muntah lesu, tidak makan, pokoknya ibu hamil yang ngidamnya luar biasa. Tapi dia itu memang tersuges kepada saya. Jadi dia datang ke rumah, Umi, mereka rata-rata manggil saya bukan Bu Bidan teh, tapi Umi. Oke, lanjutkan. Umi, Rita maunya dirawat Umi aja, katanya. Rita udah keluar dari rumah sakit tapi nggak sembuh. Umi maunya dengan Rita maunya dengan Umi Linda aja. Sudah, insya Allah saya rawat. Saya taruh di satu ruangan rawat inap. Sebetulnya keadaan dia itu sudah membaik dalam 2 hari. Harusnya kan sudah pulang. Betul. Ya orang sudah membaik ya, udah sehat kan gitu. Sudah sehat. Sampai dia tuh bilang gini, Umi, Rita pengen buah kecapi, kata dia. Hah? Kata saya, oh ya dicariin keluarganya nggak ada. Sampailah dia nangis, Umi, Rita pengen buah kecapi. Akhirnya alhamdulillah pas saya dengan suami keluar, kita sengaja mencari buah kecapi itu teh untuk dia. Ya Allah, ya. Alhamdulillah dapat, dia dengan senangnya makan itu, tambah sehat kan, sudah 3 hari. 3 hari kan harusnya dia pulang gitu loh. Usia kandungan Mbak Rita ini berapa bulan? 12 minggu, 3 bulan. 3 bulan. Jadi terus gimana nih? Dia nggak mau pulang, dia nggak mau pulang. Umi, Rita mau di sini aja sama Umi, katanya. Terus kata Mbak Linda gimana? Iya, monggo silahkan, kamu di sini sebetahmu, mau seminggu, mau 2 minggu, mau 10 hari, silahkan tempatin kamar itu. Umi nggak akan menghitung kamu nggak usah khawatir. Karena pengalaman, sedangkan keluarganya ketar-ketir. Ayo pulang dong, nanti semakin lama di sini biayanya semakin besar, kata mereka. Karena pengalaman di rumah sakit mereka 3 hari aja bayarnya berapa gitu. Ya, karena nggak ada yang gratis, Pak. Kebanyakan tempat nggak ada yang gratis. Sewa kamar ya dia harus bayar gitu. Jadi ceritanya Mbak Rita ini udah sehat kan 3 hari. Terus kemudian dia tetap di situ ya? Tetap di situ selama 1 minggu dia. 1 minggu. 1 minggu. Itu selama 1 minggu. Ini ada yang nanya nih. Iya. Biaya makan juga gratis, Mbak? Saya nggak cas kamar. Saya hanya ngitung biaya obat dia. Jadi selama 1 minggu itu dia hanya habis berapa obat berapa, itu yang dia bayarkan ke saya. Sedangkan untuk biaya dia nginep, terus jasa saya, itu nggak akan saya hitung teh, lebih dari 3 hari. Memang seperti itu kalau saya. Jadi bahkan ada yang makan gimana? Bawa sendiri, beli sendiri? Makan, ya
batas 3 hari makan silahkan beli sendiri gitu loh. Maksud saya, Oke. makannya minum, kalau minum kan di situ ada air, di situ ada fasilitas. Tapi kalau untuk makan silahkan beli sendiri gitu loh. Iya. Pokoknya kamar nggak ada sewa gitu ya? Nggak ada sewa. Ini udah Mbak Kaisa katanya mau jadi anaknya Mbak Linda nih ceritanya. Tapi seminggu itu yang kedua teh. Oh masih ada, bentar, ini yang Mbak Rita ini habis gitu udah pulang. Dia pulang sehat, tapi dia kemarin main ke rumah. Tapi kalau Rita masih sebentar teh. Ada yang ikut saya dari hamil 7 bulan sampai dia melahirkan umur 10 hari baru pulang. Nggak dicas juga? Enggak. Baiklah, ini jangan lama-lama ntar pada penuh sama orang-orang yang mau pulang ya. Ini kata Mbak Ratu nih, jadi pengen melahirkan sama Mbak Linda, ini baru 3 hari brojol mau bayar, rasanya pengen hilang ingatan. Nah, terus gimana? Cerita selanjutnya gimana? Ya, itu banyak cerita deh. Jadi alhamdulillah Allah itu kasih kemudahan. Jadi sejak klinik itu baru berdiri dan baru dipakai pun sampai sekarang tidak pernah kosong kamarnya. Jadi terus-terusan keluar masuk seperti itu gitu loh. Dan mereka saya lihat pemulihannya cepat, mungkin karena mereka senang ya teh, bahagia. Nah, karena nggak usah mikirin biaya kamar. Betul. Dan saya bisa dihutangi teh. Serius? Boleh berhutang? Boleh. Kalau itu mereka gimana? Ceritanya orang-orang yang berhutang itu gimana? Mereka biasanya pasien saya itu misalnya kayak lahiran nih, hari ini aja ada yang pulang. Ibu maaf administrasinya berapa? Oh sekian. Ibu saya belum punya uang kata dia. Silahkan kamu pulang. Nanti kalau kamu sudah ada uang kamu antarin ke saya. Dan saya nggak akan nagih, saya bilang gitu. Hati saya meleleh ini. Luar biasa ya Mbak Linda ya. Masya Allah, makanya kemudian Allah mudahkan tuh Mbak. Nah terus kemudian punya pengalaman nggak? Pengalaman, kan ini Mbak Linda juga lebaran dong ya, pas Idul Fitri pernah nggak pas lebaran ini ada pasien yang mau melahirkan? Sering teh, biasanya kalau hari jadi alhamdulillah suami sama anak-anak paham dengan profesi saya. Jadi walaupun kita udah siap-siap mau silaturahmi, ya kalau ada pasien ya kita duluin pasien, selesaikan dulu pasien, selesai baru kita pergi. Biasanya saya nggak jadi nginep kalau ada pasien di rumah, jadi saya tinggal dan saya buru-buru pulang karena kan dia takut ada apa-apa di rumah kalau pas Idul Fitri, karena kan pasti asisten saya nggak ada gitu loh. Jadi kalau lebaran itu asisten Mbak Linda nggak ada, jadi hanya Mbak Linda sendiri? Iya betul, saya sendiri. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mbak Linda, menarik nih. Mbak Linda, yang nanya Mbak Linda, yang jawab Mbak Linda ya? Iya boleh. Apa prinsipnya tentang, menurut Mbak Linda, apa prinsip tentang orang yang suka berhutang kepada kita? Kalau menurut saya mempunyai prinsip gini. Saya pernah dengar Ustadz bilang, sebanyak apa orang yang kamu menghutangi orang itu lebih baik daripada kamu berhutang, dan insya Allah uang yang kamu kasih ke orang itu untuk berhutang itu akan Allah ganti setiap hari sebesar yang kamu berikan pinjaman. Jadi itu aja Pak. Ya, saya pernah dengar juga. Jadi masih gimana kata Mbak Linda nih, Mbak Linda Sofia? Kenapa teh? Ya, jadi sebaiknya gimana sikap kita menurut tadi tanya Mbak Linda? Kalau sikap saya selama ini, kalau orang yang berhutang dengan saya, terutama pasien-pasien, saya sebelum mereka pulang, saya selalu bilang begini, Ibu nggak akan menagih karena yang mencatat malaikat. Jadi hutang itu akan kamu bawa sampai meninggal bila kamu tidak membayarnya. Ibu nggak akan menagih, tapi yang mencatat nanti malaikat. Dan saya benar nggak punya catatan hutang teh. Saya nggak punya catatan hutang. Nah, dari pasien-pasien yang berhutang itu, Mbak Linda ingat nggak ada yang nggak bayar atau semuanya bayar?
Ada yang nggak bayar, tapi biasanya saya suka lupa. Mereka kadang tiba-tiba ngasih uang yang, ibu maaf saya lahiran 2 tahun yang lalu. Saya baru 2 ada tahun lalu. orang, katanya. Tapi berarti orangnya niat ya, hanya mungkin rezekinya belum ada gitu. Iya. Jadi baru 2 tahun sekarang gitu ya. Iya, kadang kan ada yang saya sudah lupa, mereka datang tiba-tiba bayar hutang dan di saat saya membutuhkan uang gitu. Pas banget. Pas banget pada Jadi, saat ya balik. sudah. Iya, saat membutuhkan uang ada. Dan lagi satu lagi kemarin, waktu itu ada keluarga suami main ke rumah. Dia sempat bilang gini, Mbak saya nggak percaya kalau Mbak itu nggak ada ART, nggak ada asisten rumah tangga, kata dia. Kenapa? Katanya. Ya. Rumah sebesar ini Mbak bisa ngurus sendiri kok, posisinya rapih terus, kata dia. Nggak mungkin kalau nggak ada ART. Jadi saya nanggepinnya ketawa, saya memang nggak punya ART, kata saya. Klinik 2 itu saya nggak punya ART, nggak ada untuk yang ngebersihinnya, kata saya gitu. Jadi semua itu kami lakuin sendiri ya, karena saya udah terkonsep dengan KBSE waktu itu teh. Masya Allah, berarti kepake banget ilmu di KBSE-nya ya. Kepake banget, KBSE dan KBSI untuk time lock-nya itu kepake banget ya, benar, Masya Allah. Jadi nggak butuh waktu lama untuk ngeberesin segi besar rumah 1 dan klinik 2. Itu nggak butuh waktu lama bagi saya. Sebentar. Iya, ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah komentar ya. Ada Teh Nuni, amin, doanya Teh Nuni. Terus Mbak Arina juga, zaman kapitalis ini seperti sekarang ini Mbak Linda tuh bagai oase di tengah padang di tengah padang pasir. Masya Allah, tabarakallah. Nah, itu juga nih Mbak Matriani Amatullah. Kalau dalam Al-Quran Allah menyuruh mencatat utang gitu ya. Ya, barangkali pertimbangannya juga lain kalau Mbak Linda ya. Nggak usah direpotkan, tapi pokoknya saat butuh gitu. Yang penting ada gitu ya. Oke. Ya. Nah, Mbak Linda, dari semua itu, capek nggak sih jadi bidan? Karena saya senang nggak capek teh. Sebetulnya saya capek, tapi karena saya senang nggak capek gitu. Karena apalagi kalau melihat ibunya yang tadinya lesu, kita rawat dia jadi sehat, itu suatu kayak kekuatan untuk saya gitu loh. Karena ya nggak hilang lah capeknya, nggak ada gitu loh. Karena saya bukan ngejar materi sih teh. Di sini saya juga gratisin bagi ibu yang hafal Quran. Jadi ya, kalau ibu hafal Al-Quran, lahirannya gratis. Iya. Berobatnya pun gratis. Wah, Masya Allah ini. Terus tiba-tiba semua penonton pada pengen hafiz. Hafizah. Hafiznya nggak 30 juz kok teh. Dia hanya 1 juz aja. Saya masukin kategori. Jadi cukup juz 30 hafal Quran pun nggak masalah ya? Nggak apa-apa, asalkan hafal juz amma aja. Iya. Nah, ini udah gini abis ini langsung pada hafalan kayaknya. Biar kalau lahiran di klinik Mbak Linda gratis. Oke. Ada nggak pengalaman yang paling sulit, kasus paling sulit yang pernah ditangani pasien oleh Mbak Linda? Ada. Apa tuh? Ada. Tahun lalu. Kenapa? Itu pasien itu datang, dia tidak bermasalah, tapi kebiasaan di klinik saya, setiap pasien yang masuk itu kan saya ngelarang musik ya teh di klinik saya, nggak ada musik sama sekali. Jadi kalau pasien masuk saya ruqyah dulu. Maksudnya saya dengarkan kaset-kaset, saya dengarkan ngaji ataupun saya ngaji dekat pasien seperti itu, ataupun saya dengarkan murotal Quran gitu selama proses kontraksi. Jadi pas saat proses persalinan itu bayinya di luar dugaan, besar sekali teh. 4,9 kilo. Waduh. Dan tapi sudah matang ya, maksudnya bulan kelahirannya memang sudah HPL gitu ya? Udah HPL. Dan itu di luar dugaan saya karena USG-nya pun dokter hanya memperkirakan 3,9. 3,9 perkiraan dokter, kenyataannya 4,9. Terus itu gimana? Iya. Nah, pas saat proses persalinan saya dibantu 2 asbid saya, kepala bayi itu keluar
Nah saat itu pun ibunya pingsan. Jadi antara terus gimana mana dulu yang bisa diselamatkan? Kan enggak, ibunya pingsan. Ibunya pingsan, kepala bayi keluar nyangkut di situ. Aduh. Tapi ya insya Allah, Bismillah aja saya sudah kan murotal itu nggak akan berhenti. Tempat saya ruqyah persalinan tuh ayat itu nggak akan berhenti sampai bayi itu selesai. Sampai saya ninggalin ruangan persalinan itu akan terus bunyi. Jadi entah Allah ngasih kekuatan atau bagaimana, asisten saya nanganin si ibu. Saya mengeluarkan bayi walaupun alhamdulillah bisa lahir dengan selamat semua, ibunya sehat, bayinya sehat, dan itu pengalaman yang bikin saya sampai sekarang masih agak-agak spektus lah teh. Itu saya mau bayangin itu ngeluarin bahunya nggak pakai operasian kan, karena itu hanya boleh dilakukan dokter ya? Enggak. Itu atas pertolongan Allah semua. Itu semua atas pertolongan Allah. Dan ibunya selamat? Selamat, alhamdulillah. Pada saat itu saya kan harus memilih ibunya atau bayinya. Sebetulnya kan begitu kan. Betul. Karena posisi kepala bayi itu sudah di luar. Jadi alhamdulillah tertanganin semua. Ibunya sehat, bayinya sehat, dan ya dengan jahitan yang lumayan banyak lah gitu. Ya pasti ya. Tapi kan yang penting selamat gitu ya dua-duanya. Iya. Oke. Ini dari Mbak Arina nih, pernah ada kasus nggak Mbak Linda, pasiennya harus dirujuk ke RS atau harus sesar? Ada. Oh, pernah juga? Itu yang kasusnya? Ada. Itu biasanya kasusnya yang ibunya memang pinggulnya sempit sih teh. Pinggulnya sempit, mau nggak mau harus jalan lahir. Tapi kalau misalnya dia kontrolnya rutin dari awal tuh saya selalu ngasih ada bacaan. Di Al-Quran kan kita diajarin bacaan-bacaan untuk supaya memudahkan persalinan pada ibu hamil. Biasanya selalu saya kasih leaflet itu deh di dalam buku kehamilannya. Kamu baca ini ya, gitu, begitu. Jadi pas saat melahirkan, alhamdulillah mudah. Bahkan saya pernah dapat pasien yang bukan pasien saya, teh jauh banget dari rumah saya. Tapi datangnya pas mau lahiran ke Mbak Linda gitu ya? Iya, karena dia sengaja mencari rumah saya karena dia divonis dokter untuk sesar. Jadi terus dia ceritanya gimana? Siapa? Dia nyariin rumah saya. Dia bilang, ibu saya nggak mau sesar. Dokter nyuruh saya sesar, tapi saya nggak mau sesar kata dia. Saya lihat apa masalah? Oh ternyata lebih bulan dan dia nggak ada kontraksi. Yuk kita coba yuk, kata saya gitu. Nih, alhamdulillah bisa lahir, tapi dengan catatan sih kemarin itu kalau misalnya saya pantau nggak ada perubahan ya kamu terpaksa tetap harus ke rumah sakit, kata saya seperti itu. Karena udah lewat bulan ya. Lalu apa yang terjadi? Dan yang terjadi dia timbul kontraksi dan lahir. Dan selamat di kliniknya Mbak Linda. Oh alhamdulillah ya. Baik. Ini satu pertanyaan dari Mbak Ratu nih, Mbak Linda. Impian terbesar yang belum terwujud ada nggak? Atau semuanya udah terwujud? Belum. Ada yang belum terwujud teh. Oke. Itu rahasia impiannya? Apa teh? Impiannya ya, itu rahasia impian. Oke. Nanti kalau udah terwujud boleh japri saya ya. boleh sekali. Oke. Baik. Ini kita masih punya waktu 6 menit lagi nih. Jadi ini saatnya nih teman-teman, Mbak Linda boleh kasih pertanyaan ya. Yang pertama jawab dan benar itu pemenangnya. Siap-siap ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan pertama Mbak Linda silakan. Apa yang saya lakukan untuk pasien yang setiap pertama kali datang ke klinik saya untuk bersalin? Ayo, bisa diulang lagi Mbak Linda. Apa yang saya lakukan, penanganan pertama apa yang saya lakukan, yang saya anjurkan ke pasien yang akan bersalin di klinik saya? Oke, ada yang jawab nih, Mbak Asia, Ruqyah. Betul salah? Ruqyah. Harusnya berwudu dulu. Tadi kan saya bilang pasiennya berwudu dulu. Jadi Ruqyah boleh gimana nih? Mbak? Oke, sebentar. Saya buka dulu ya. Ini saya soalnya dari laptop saya nggak bisa lihat komen secara keseluruhan. Sebentar saya buka saya buka HP dulu untuk memastikan tadi yang pertama itu siapakah.
Oke. Ya, yang kedua pertanyaannya apa, Mbak Linda? Jarak berapa bulan dari buku impian saya untuk membangun klinik itu terjadi kenyataan. Oke. Boleh diulang lagi, Mbak Linda, supaya teman-teman jelas. Berapa lama waktunya impian saya yang saya tulis di buku impian membangun klinik menjadi kenyataan? Wah, langsung berudul. Mbak Ratu, help. Itu tadi Mbak Asia ya, pemenang yang pertama Mbak Asia. Mbak Asia mendapatkan paket kuota sekitar 50 ribuan ya. Nanti langsung japri ke saya aja untuk diteruskan ke Mbak Linda. Oke, yang jawabannya betul berapa bulan Mbak Linda? 6 bulan. Mbak Ratu yang jawab 6 bulan pertama kali, boleh info lagi ya siapa? Oke, jawab pertanyaan ketiga, silakan Mbak Linda. Pertanyaan ketiga, saya tinggal di daerah Keratuan apa? Sebentar Mbak Linda. Yang kedua pemenangnya adalah Mbak Ima. Oke, Mbak Ima yang betul pertama kali 6 bulan ya. Jawaban pertama yang benar adalah Mbak Ima. Thank you Mbak Ratu. Oke, pertanyaan ketiga. Klinik saya berada di Desa Taman Baru, itu termasuk dalam keratuan apa? Oke. Keratuan dalam keratuan apa? Yang pasti bukan Ratu Regina. Bukan. Ya. Wilayah kerajaan keratuan apa gitu? Nah, wilayah keratuan apa gitu ya? Oke, silakan Mbak Ratu siap-siap nanti tunggu. Ya. Oke, apa pertanyaan? Jawaban yang benar Mbak Linda? Keratuan Ratu Menangsi. Gak ada yang benar. Pertanyaan yang lain, gak ada yang benar. Oke, pertanyaan yang lain, baik. Berapa lama pasien yang pernah ikut di klinik saya dari dia hamil sampai dia melahirkan? Nah, oke, dipantau Mbak Ratu. Berapa lama? Sekali lagi boleh supaya teman-teman mudeng, Mbak. Berapa lama? Tadi kan ada 2 pasien nih. Yang terlama yang berapa lamakah waktunya pasien yang tinggal di klinik saya dari dia hamil sampai dia melahirkan? Oke, kita berapa lama waktunya? Ya, beberapa saat kita kasih kesempatan. Masih ada waktu 1 menit lagi. Cukup? Jawabannya berapa, Mbak Linda? 2 bulan 10 hari. 2 bulan 10 hari. Siapa pertama, Mbak Ratu? 2 bulan 10 hari. Jawabannya 2 bulan nggak apa-apa teh. Yang jawabannya 2 bulan nggak apa-apa. 2 bulan boleh yang pertama, atau 2 bulan 10 hari. Mana yang paling cepat aja antara itu? Siapakah Mbak Ratu? Aku menunggu infonya. Mbak Mawar Biru, oke Mbak Mawar Biru selamat, dapat paket kuota juga semuanya tadi Mbak Ima, Mbak Aisyah, sama Mbak Mawar ya, semuanya selamat. Dan 1 untuk souvenir dari KBS, kalau pertanyaan dari saya untuk mendapatkan souvenir KBS dari souvenir kelas berbenah sadis adalah Mbak Ratu dapat cinta ya dari aku dan Mbak Linda. Nah, jadi pertanyaan dari saya, simak baik-baik teman-teman. Kita lewat beberapa menit ya, nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi pelajaran terbesar dan itu memudahkan Mbak Linda dalam meraih impiannya? Apa hal terbesar? Ini saat Mbak Linda di KBSA ya. Dan ini jawabannya terserah saya. Ayo. Oke. Silakan. Pelajaran terbesarnya apa? Dari Mbak Syabandia belum betul? Yang modal banget bisa yang kemudian itu adalah hal tersulit tapi bisa Mbak Linda lakukan. Ini Mbak Aida memaafkan orang yang dibenci, yang paling dibenci. Ini yang paling duluan saya. Benar nggak Mbak Ratu? Yang jawab memaafkan orang yang paling dibenci, ini Mbak Aida. Siapa tahu saya keselimpet gitu, Mbak Ratu yang cek ya.
Oke. Saya tunggu dari Mbak Ratu dulu, karena dari saya nggak bisa lihat komen sebelumnya, langsung hilang. Mbak Ratu, aku nunggu loh. Ini Mbak Ratu jangan hilang ya, nanti saya. Mbak Ida, oke, Mbak Ida, benar ya Mbak Ida. Oke, semua sudah dapat hadiah. Mbak Linda, mangga, pesan apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang sampai saat ini masih setia menonton kita berdua? Saya hanya berpesan satu. Dalam KBSA itu kan kita diajari salah satunya untuk memaafkan. Jadi dalam pelajaran ini, dalam pelajaran yang saya ambil dalam kehidupan saya, Allah memberikan kemudahan itu hanyalah satu, kita memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kita. Dan satu, kita ikhlas semua yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan itu niatkan untuk ibadah kepada Allah. Jangan mencari material. Insya Allah nanti Allah akan ngegantinya lebih besar kok. Jadi kita jangan melakukan suatu pekerjaan. Misalnya saya berdagang nih, saya harus untung gitu. Harus untung sekian. Insya Allah nanti Allah akan memberikan yang lebih besar bila kita melakukan semuanya untuk ibadah. Itu pesan saya. Terima kasih banyak Mbak Linda Teye, obrolannya dapat banget nih, daging semua obrolannya ya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman. Sekali lagi terima kasih dan selamat untuk teman-teman yang beruntung di kali ini, di siang hari ini. Jangan patah semangat untuk teman-teman yang ya saya belum dapat, karena insya Allah ya obrolannya pun bermanfaat. Kemudian dan jangan lupa minggu depan saya punya tamu spesial. Siapa itu? Saya nggak mau kasih bocoran dulu, tapi minggu depan kita ngobrolnya di YouTube ya, live YouTube. So, terima kasih banyak untuk semuanya. Mbak Linda, sekali lagi terima kasih banyak untuk obrolannya di siang hari ini. Sehat selalu, mudah-mudahan selalu bisa menolong orang-orang yang mau melahirkan. Baik, sekali lagi saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman.